Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah ayat Alkitab yang diambil dari Amsal 12. Amsal 12 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana kekhawatiran merupakan sesuatu yang mematahkan semangat, sesuatu yang bisa membungkukkan, sesuatu yang bisa melemahkan kita. Rasa khawatir adalah sesuatu yang tidak membuat kita menjadi maju ke depan. Karena apa? Karena kita menjadi terlalu ragu-ragu, menjadi orang yang takut untuk melakukan sesuatu pada akhirnya. Ini berkebalikan Bapak Ibu dengan apa yang dikatakan oleh penulis Amsal sebagai perkataan yang baik. Dalam terjemahan yang lain dikatakan perkataan baik ini sebagai kata-kata yang ramah. Kata-kata yang baik, perkataan yang baik membuat seseorang menjadi bergembira, membuat seseorang menjadi bersemangat. Kata-kata yang ramah membesarkan hati seseorang, membuat ia menjadi berani, membuat ia mampu melangkah ke depan, maju terus, dan meraih hal-hal yang baik. Dan sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, panggilan kita Bapak Ibu adalah untuk mendorong setiap orang melakukan hal-hal baik. Bukan hidup di dalam rasa khawatir yang dapat mematahkan semangat kita, tetapi justru mendorong diri kita, mendorong keluarga kita, orang-orang di sekitar kita dengan kata-kata yang baik, supaya mereka bisa melakukan hal yang baik juga. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan supaya orang semakin bersemangat untuk boleh bersekutu bersama dengan sesama. Sebab kekhawatiran membungkukkan, perkataan yang baik membuat seseorang bergembira. Pertanyaan untuk kita renungkan pada malam hari ini Bapak Ibu. Sudahkah hidup kita, keseharian kita, karakter kita menunjukkan sifat-sifat kata-kata yang baik, menunjukkan hal-hal yang baik yang membuat orang bergembira, yang mendorong orang untuk semakin mengenal Tuhan? Atau justru kita melalui perkataan, kelakuan, dan tindakan keseharian justru menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan rasa khawatir kepada Tuhan? Dan sudahkah kita mengarahkan hidup kita untuk bersyukur kepada Tuhan, bersyukur seutuhnya, dan mengungkapkannya lewat kata-kata kita yang mendorong orang, menggembirakan hati orang untuk boleh semakin bersyukur dalam penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui perenungan hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk menjadikan hidup kami sebagai ungkapan syukur, di mana orang bisa melihat kata-kata yang baik yang menggerakkan hati mereka untuk semakin memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, agar setiap hidup kami boleh memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Putra Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu nanti kita dalam ibadah umum pertama dan kedua, jam 7 dan jam 9, kita akan bersama merayakan HUT Penyatuan GKI. Baik ibadah Minggu pukul 7 pagi maupun pukul 9. Kiranya kita boleh semakin berpartisipasi melalui perenungan pada HUT Penyatuan GKI ini. Kita boleh semakin terus berjalan bersama, terus belajar untuk semakin berjalan bersama sebagai sebuah gereja, sebagai persekutuan umat Tuhan. Lalu juga selain ibadah umum pada pukul 9, kelas sekolah, pada pukul 8, kelas sekolah minggu online untuk kelas Daniel dan Esther dapat disaksikan di YouTube Komisioner GKI Cicurug. Kelas Daud,
kelas 1 SD sampai dengan kelas Immanuel, kelas 2 SMP, sekolah minggu secara onsite pada pukul 9 pagi. Juga ibadah remaja pada pukul 9 pagi secara onsite di ruang remaja. Dan pada pukul 11 ada ibadah pemuda, ibadah Persekutuan Pemuda Komisi GKI Cicurug pada pukul 11 siang atau setelah ibadah remaja. Bagi rekan-rekan kelas 3 SMA dan mereka yang sudah lulus diundang untuk boleh ikut di dalam Persekutuan Pemuda yang dimulai pada pukul 11 siang hari Minggu jam 11 siang di ruang ibadah remaja pemuda. Juga mengingatkan kembali Bapak Ibu tanggal 11 September minggu kedua bulan September ada kegiatan donor darah yang dilakukan mulai pukul 8.30 pagi. Mari kita semua berpartisipasi di dalam kegiatan donor darah, ibadah pemuda, ibadah remaja, kegiatan sekolah minggu yang onsite maupun online, dan juga ibadah umum sebagai upaya kita untuk boleh menolong sesama, bersekutu bersama dengan sesama, dan mendengarkan firman. Kiranya ini semua menjadi berkat dan pemberitahuan bagi kita semua. Malam selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.